Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang terdiri atas Aulia Rahmawati, Firda Nur Aini, Fadilah Novrianti, dan Helga Salsabila. Kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip psikologi perkembangan dan isu-isu yang berhubungan dengan psikologi perkembangan. Mari simak baik-baik ya teman-teman. Menuju materi yang pertama, yakni prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung, sedangkan pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Proses pertumbuhan dan perkembangan mengikuti beberapa prinsip-prinsip yang telah berlaku secara umum. Yang pertama yaitu tipe-tipe perubahan. Perubahan dalam hal ini mencakup perubahan fisik, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri masa lalu, dan yang keempat yaitu perolehan ciri-ciri yang baru. Yang kedua yakni pola pertumbuhan fisik. Pola pertumbuhan fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum cephalocaudal. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari arah kepala sampai arah kaki. Hal ini dapat dilihat dalam proses pertumbuhan dari seorang janin, yang mana mereka akan lebih cepat menggunakan anggota di wajah seperti mulut ataupun mata daripada anggota di kaki. Yang kedua yaitu hukum proximodistal. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sebuah sumbu dan mengarah ke tepi. Organ-organ yang dapat berpusat seperti lambung dan alat-alat pencernaan lainnya terlebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang berada di tepi. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan. Karakteristik perkembangan mencakup yaitu yang pertama, perkembangan berlangsung dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Yang kedua yaitu perkembangan bersifat berkesinambungan. Yang ketiga yaitu setiap tubuh memiliki kecepatan pertumbuhan masing-masing. Yang keempat yaitu selalu ada korelasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan yang akhir. Yang keempat yaitu pertumbuhan individu yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu perubahan pola perkembangan bersifat periodik atau bertahap. Yang keenam yaitu terdapat tugas dalam setiap periode. Kemudian terdapat juga 7 prinsip perkembangan yang dijelaskan oleh Hurlock pada tahun 1991, yang mana prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu adanya perubahan. Manusia tidak akan bersikap statis atau tetap, namun mereka akan selalu berubah-ubah. Perubahan ini mencakup perubahan ukuran, yaitu perubahan misalnya perubahan tinggi badan maupun perubahan berat badan. Yang kedua yaitu perubahan proporsi, misalnya perubahan ukuran perbandingan ukuran kepala dengan ukuran badan. Yang ketiga yaitu hilangnya ciri-ciri yang lama. Dan yang keempat mendapatkan ciri-ciri yang baru. Kedua hal ini sangat berkesinambungan. Contoh dari kedua hal ini yaitu yang seperti hilangnya sifat egoisme anak kecil-kecil dan berganti menjadi sifat kedewasaan saat mereka sudah dewasa. Yang kedua yaitu perkembangan awal akan lebih kritis daripada perubahan yang selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya sangat berpengaruh dalam kehidupannya atau berpengaruh dalam kemampuan bawaan mereka. Bukti-bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa dasar-dasar awal kehidupan cenderung lebih bertahan daripada kehidupan selanjutnya. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama yaitu hasil belajar pengalaman merupakan hal yang lebih dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua yaitu dasar awal menjadi pola kebiasaan.
Hal ini berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial bagi seorang anak. Yang ketiga yaitu dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Yang keempat yaitu semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi anak untuk mengadakan perubahan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan merupakan hasil dari proses kematangan belajar seorang anak. Proses perkembangan seseorang anak sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakter secara potensial yang telah dilakukan individu, berasal dari warisan genetik individu. Misalnya dalam fungsi filogenetik, yaitu ketika merangkak, kemudian duduk, lalu berjalan. Adapun arti belajar dalam perkembangan yaitu perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Seperti anak akan mampu memahami pelajaran dengan dia terus-menerus belajar, sehingga dia memiliki kemampuan menggunakan sumber yang telah dijelaskan atau diwariskan tadi. Yang keempat yaitu pola perkembangan dapat diramalkan, seperti yang dijelaskan dalam hukum cephalocodal, yaitu perkembangan bersifat menyebar dari seluruh tubuh yang dimulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi pertama terjadi mulai dari kepala dan diakhiri dalam pertumbuhan kaki. Hukum yang kedua yaitu hukum proximodistal. Perkembangan ini berasal dari dekat menuju dari yang jauh. Kemampuan jari-jari jemari anak-anak akan didahului daripada kemampuan dari lengan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan dan pertumbuhan dapat diramalkan, baik perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Semua anak mengikuti perkembangan yang sama, namun mereka berbeda-beda dalam satu tahap menuju tahap lainnya. Perkembangan ini bersifat berkesinambungan sejak dari pembuahan sampai hingga kematian. Namun hal ini terjadi dalam beberapa kecepatan, terkadang lambat, terkadang juga cepat. Perbedaan kecepatan ini menunjukkan bahwa setiap bidang perkembangan akan mencapai puncaknya dalam usia tertentu, seperti kreativitas yang lebih menonjol saat mereka berusia dewasa daripada saat mereka berusia muda. Demikian juga dalam perkembangan emosi anak, mereka akan cenderung takut dalam mengerjakan hal baru daripada mereka mengerjakan hal-hal yang telah biasa dilakukan. Mungkin setelah mereka pada awalnya takut, mungkin setelah mereka biasa, mereka akan tidak takut lagi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita simak penjelasan yang kedua, yaitu tentang isu-isu perkembangan. Saya akan menjelaskan isu-isu perkembangan. Yang pertama, isu natrun dan nutrut. Isu natrun yakni warisan biologis. Selanjutnya, nutrut. Nutrut adalah pengalaman lingkungan. Lalu terdapat isu aktif dan reaktif. Aktif adalah percepatan pemikiran pada pola perkembangan dari anak tersebut atau lingkungannya. Selanjutnya, reaktif. Reaktif adalah pola reaksi otomatis terhadap apa yang dialami, dengar, dan rasakan oleh anak dalam lingkungannya. Selanjutnya, isu kontinuitas dan diskontinuitas. Isu kontinuitas adalah perkembangan yang melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap, seperti peristiwa seorang anak yang berhasil berjalan untuk pertama kalinya.
Lalu isu diskontinuitas adalah perubahan bersifat kualitatif dan berhenti dalam perkembangan, bukan perubahan kuantitatif dan berkelanjutan. Contohnya, seorang anak yang tidak bisa berpikir abstrak menjadi mampu berpikir secara abstrak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor perkembangan. Persoalan mengenai faktor-faktor apakah yang memungkinkan atau mempengaruhi perkembangan dijawab oleh para ahli dengan jawaban yang berbeda-beda. Para ahli yang beraliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Jadi, perkembangan individu semata-mata tergantung kepada faktor dasar atau pembawaan. Tokoh utama aliran ini yang terkenal adalah Schopenhauer. Berbeda dengan aliran nativisme, para ahli yang mengikuti aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Sedangkan faktor dasar atau pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Aliran empirisme ini menjadikan faktor lingkungan atau pembawaan maha kuasa dalam menentukan perkembangan seseorang individu. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Aliran yang tampak menengahi kedua pendapat aliran yang ekstrim di atas adalah aliran konvergensi. Dengan tokoh yang terkenal adalah William Stein. Menurut aliran konvergensi, perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut. Baik faktor dasar atau pembawaan maupun faktor lingkungan atau pendidikan keduanya secara konvergen akan menentukan atau mewujudkan perkembangan seseorang individu. Sejalan dengan pendapat ini, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidik nasional, juga mengemukakan adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor dasar atau pembawaan, sering disebut faktor internal, dan faktor ajar atau lingkungan, sering disebut faktor eksternal. Menurut Elizabeth B. Hurlock, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Tetapi sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan. Terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan kurang penting. Dari beberapa faktor-faktor yang telah ditinjau, disebutkan 1. Inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan penelitian Terman LM, Genetic Studies of Genius, dan Mead Didi, The Act of Walking and Talking in Relation to General Intelligence, telah dibuktikan adanya pengaruh inteligensi terhadap tempo perkembangan anak, terutama dalam perkembangan berjalan dan berbicara. 2. Seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmania. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar dari perempuan, tetapi anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Anak perempuan pada umumnya lebih cepat mencapai kematangan seksnya kira-kira 1 atau 2 tahun lebih awal, dan fisiknya juga tampak lebih cepat besar daripada anak laki-laki. Hal ini jelas pada anak umur 9-12 tahun. 3. Kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan endokrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, yang jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. 4. Kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. 5. Posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya perkembangannya lebih cepat dari anak yang pertama. Anak bungsu biasanya karena dimanja perkembangannya lebih lambat.
Dalam hal ini, anak tunggal biasanya perkembangan mentalisnya cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa lebih besar. 6. Makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin. Kekurangan gizi dan vitamin dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain-lain penyakit. 7. Luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. 8. Hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. 9. Kultur atau budaya. Penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua macam kultur adalah sama. Ini menguatkan pendapat bahwa sifat-sifat anak bayi itu adalah universal dan bahwa budayalah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Yang termasuk faktor budaya di sini selain budaya masyarakat juga diterima termasuk pendidikan, agama, dan sebagainya. Elizabeth B. Durlock juga mengukuhkan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan atau cause of development, yaitu 1. Kematangan atau maturation. Perkembangan fisik dan mental adalah sebagian besar akibat daripada kodrat yang telah menjadi bawaan dan juga daripada latihan dan pengalaman si anak. Kodrat ini diperoleh dari turunan perkembangan heredity endowment dan menimbulkan pertumbuhan yang terlihat, meskipun tanpa dipengaruhi oleh sebab-sebab nyata dari lingkungan. Pertumbuhan karena kodrat terkadang timbulnya secara sekonyong-konyong, rambut tumbuh di muka, suara berubah dengan tiba-tiba. Sikapnya terpengaruh antara lain terhadap seks lain yang berkembang menjadi kegila-gilaan gadis atau kegila-gilaan pemuda, sebagaimana kebalikan dari kebencian yang ditujukan pada masa sebelumnya atau masa plural. Pada anak-anak sering terlihat tiba-tiba anak-anak itu dapat berdiri, berbicara, dan sebagainya yang terkadang setelah seseorang berpendapat bahwa anak-anak itu sangat terbelakang dalam perkembangannya. 2. Belajar dan latihan learning. Sebab terjadinya perkembangan yang kedua adalah dengan mulai proses belajar atau dengan latihan. Di sini terutama termasuk usaha anak sendiri baik atau tidak dengan melalui bantuan orang dewasa. 3. Kombinasi kematangan dan belajar atau interaction of maturation and learning. Kedua sebab kematangan dan belajar atau latihan itu tidak berlangsung sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama saling membantu. Biasanya melalui suatu latihan yang tepat dan terarah dapat menghasilkan perkembangan yang maksimum. Tetapi terkadang meskipun bantuan kuat dan usahanya efektif tidak berhasil seperti yang diharapkan. Jika batas perkembangannya lekas tercapai atau daya berkembangnya sangat terbatas, kematangan selain berfungsi sebagai pemberi bahan mentah yang berupa potensi-potensi yang siap untuk dilatih atau dikembangkan, juga sebagai penentu batas atau kualitas perkembangan yang akan terjadi. Kematangan itu dalam periode perkembangan tidak hanya dicapai setelah lahir, tapi sebelum lahir juga ada kematangan. Bedanya ialah bahwa kematangan dalam masa sebelum lahir hanya dipengaruhi kodrat dan tidak memerlukan latihan. Kematangan suatu sifat sangat penting bagi seorang pengasuh atau pendidik untuk mengetahuinya, karena pada tingkat itulah si anak akan memberikan reaksi yang sebaik-baiknya terhadap semua usaha bimbingan atau pendidikan yang sesuai bagi mereka. Telah banyak percobaan diadakan untuk mengetahui sampai di mana seorang anak dapat berkembang hanya atas dasar kodrat dan sejauh mana atas dasar pengajaran atau pengalaman. Hasilnya antara lain, 1. Pada tahun-tahun pertama, kematangan ini penting karena memungkinkan pengajaran atau pelatihan. 2. Dalam hal perkembangan filogenetik, tidak terdapat perbedaan di antara anak kembar dan anak yang berbeda rasnya, atau Nego dan Amerikas misalnya. 3. Langsungnya secara bersama-sama antara pertumbuhan kodrat atau kematangan dengan pengajaran atau latihan adalah sangat menguntungkan bagi perkembangan anak.
Materi yang keempat, implikasi psikologi perkembangan pada pendidikan. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah perkembangan, teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behaviorisme dengan modul hubungan stimulus, responnya mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Penerapan teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behaviorisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar yang adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar atau pengajar. Fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Pengajar diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan, artinya apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Demikian halnya dalam pembelajaran, pelajar dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para pengajar. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar, pengajar diukur hanya pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati sehingga hal-hal yang bersifat tidak teramati dan kurang dijangkau dalam proses evaluasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.